Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah persamaan diferensial, kita akan membahas tentang persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, di mana persamaan diferensial yang akan kita bahas itu bisa kita selesaikan dalam bentuk P dan dalam bentuk X. Oke, yang pertama sebagai pendahuluan, pada bab ini akan dibahas persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Penekanan dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N ini, mahasiswa agar mampu memiliki penguasaan tentang cara-cara mendiferensial dan mengintegral untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, untuk materi pada tingkat 1 pangkat N ini terdiri dari yang pertama, persamaan diferensial untuk f, x, y, p itu sama dengan 0. Dan yang kedua, untuk persamaan diferensial ke x, itu ada x sama dengan f, y, p. Dan yang ketiga, persamaan diferensial ke y, itu ada f, x, p. Dan yang terakhir itu kita punya materinya, jawaban singular persamaan diferensial untuk f, x, y, p sama dengan 0. Namun, untuk pembahasan kita pada hari ini, hanya terpaut pada persamaan diferensial f, x, y, p sama dengan 0, dan persamaan diferensial ke x sama dengan f, y, p. Nah, dua ini saja. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Untuk persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, pada persamaan diferensial ini, bentuk y aksennya itu sama dengan dy per dx. Itu dinyatakan dengan P. Nah, di sini dari bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, kita peroleh A0 P pangkat N ditambah dengan A1 P pangkat N-1 ditambah dengan A2 P pangkat N-2 sampai dengan A N-1 P ditambah dengan AN sama dengan 0. Di mana A0, A1, A2, AN-1 sampai dengan AN itu adalah fungsi-fungsi dari X dan Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada penjelasan berikut ini. Dari bentuk umum yang telah kita peroleh dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N, ini persamaan diferensial kita bisa selesaikan ke bentuk P, yaitu f, x, y, p itu nanti kita akan jadikan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang ruas kiri dari persamaan diferensial ini bisa kita uraikan itu menjadi P min A1 kita kalikan dengan P min A2, kita kalikan P min A3 sampai dengan P min AM min 1 dikalikan dengan P min AM sama dengan 0. Nah, nanti dari ruas yang telah kita uraikan ini akan kita peroleh P min A1 kita sama dengan 0. Misal nanti jawaban umumnya menjadi F1 X, Y, C sama dengan 0. Nah, begitu pula sama dengan P min 2 sama dengan 0. Nanti misalkan jawaban umumnya itu F2 X, Y, C sama dengan 0. Sampai dengan P min AN sama dengan 0. Jadi, misal nanti jawaban umumnya kita peroleh Fn-nya X, Y, C sama dengan 0. Nah, hasil akhir dari persamaan diferensial yang telah diuraikan ini, nanti kita bisa peroleh jawaban umum dari persamaan diferensialnya adalah hasil dari F1, F2, F3, Fn-1, Fn itu sama dengan 0. Penulisannya nanti kita tulis seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh yang akan diberikan. Oke. Tentukan jawaban umum persamaan diferensial XP ditambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya bagaimana?
Kita tulis kembali soalnya, persamaan diferensialnya kita tulis. Nah, dari ini kita bisa pindahkan ruas dari 1 ke ruas kiri. Jadi, XP ditambah Y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Karena mengikuti bentuk umum itu harus sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi XP ditambah Y min 1 dikalikan dengan XP ditambah Y plus 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan peroleh dari ini nanti ada dua bentuk. Yang pertama bentuk XP ditambah Y min 1 sama dengan 0. Dan yang kedua XP ditambah Y plus 1 sama dengan 0. Oke, kita peroleh dulu untuk yang pertama. XP plus Y min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita mengikuti bentuk umumnya, tadi kan sudah dibilang, P adalah dy per dx. Ini jangan lupa. P sama dengan dy per dx. Jadi kita kembalikan lagi ke bentuk ini. Ditambah y dikurang 1 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh bentuknya. Ini kita kalikan. Ini semua ruas ini kita kalikan dengan Nah, ini kita kalikan dengan dx per x y min 1. Nah, setelah ini kita kalikan dx per y kali y min 1, itu nanti kita akan peroleh bentuk ini. Jadi dy per y min 1 ditambah dengan dx per x sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa integralkan kedua ruas. Integral dari dy min 1 ditambah dengan integral dx per x sama dengan integral 0. Berarti kalau integral 0 sama dengan ln C. Nah, dari ini, integral ini kita peroleh ln y min 1 ditambah dengan ln x ditambah dengan ln C. Nah, karena ini ln y min 1 ditambah ln x berdasarkan sifat ln, logaritma, kita bisa menuliskan ln y min 1 dikalikan dengan ln x. Gitu ya, sama dengan C. Nah, di sini seharusnya penulisannya ln-nya sudah tidak ada ya. Berarti ln y min 1 kali x saja. Ln-nya ini sudah tidak ada. Nah, berarti sehingga kita punya y min 1 x ditambah c, karena ln sama ln ini. Hasil dari ini kita kalikan ke dalam x kali y, x kali min 1 sama dengan min x, c-nya kita pindahkan ruas, itu sama dengan 0. Sehingga untuk yang pertama, nilai f1-nya kita peroleh, ini untuk f1 ya, nah, ini untuk F1 X, Y, P itu sama dengan 0. Sini. Untuk F1. Nah, sekarang kita beralih ke yang bentuk kedua. XP ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. P-nya kita gantikan lagi dengan DY per DX. Ditambah dengan Y ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini kita kalikan lagi. Sama seperti tadi, dikalikan sehingga kita peroleh hasilnya. Otomatis di sini bukan Y min 1 ya, tetapi X kalikan dengan Y plus 1. Kalau dia sudah X kalikan Y plus 1, kita peroleh DY per Y plus 1 ditambah dengan DX per X sama dengan 0. Nah, integral dari ini itu adalah integral dy per y plus 1
ditambah integral dx per x sama dengan ln c. Integral 0 kan ln c. Sudah, kita peroleh ln y plus 1 ditambah ln x sama dengan ln c. Nah, dari sini kita peroleh nilainya y plus 1x sama dengan c. Sama caranya tadi seperti ini. Nah, kita kalikan ke dalam, jadi xy ditambah x min c sama dengan 0. Nah, ini untuk F2. Nah, sudah. Tadi kan kita punya pembahasannya kalau untuk jawaban umumnya kan F1, X, Y, C ditambah dengan F2, X, Y, C sama dengan 0. Nah, berarti berdasarkan dari 1 dan 2 ini, disimpulkan bahwa jawaban umum dari persamaan diferensial di atas adalah XY min X min C dikalikan dengan XY plus X min C itu sama dengan 0. Sampai di sini saja jawaban umumnya. Oke, mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Nah, yang kedua, persamaan diferensial yang dapat diselesaikan ke bentuk X, di mana bentuk umumnya nanti seperti ini. Kita memiliki X itu sama dengan FYP, dengan P-nya itu sama dengan dx per dy. Jadi kalau diselesaikan ke X, nanti di sininya Y. Nah, kalau diselesaikan ke X, itu nanti di sininya harus Y. Sedangkan kalau diselesaikan ke Y, berarti di sininya nanti harus X. Nah, gitu ya. Sekarang kita punya P-nya tadi dx per dy. Di sini bentuknya dx per dy sama dengan do f per do y ditambah dengan do f per do p dikalikan dengan diferensial p per dy gitu ya. Nah, ini kita ganti. Kalau di sini p-nya sama dengan dx per dy ya. Berarti yang di sininya harus kita punya maaf, kalau di sininya tadi P-nya sama dengan dy per dx. Ini dy per dx ya. Ininya salah. dy, P-nya dy per dx. Nah, kalau kita punya P-nya dy per dx, sehingga kalau kita kembalikan ke bentuk dx per dy, itu kita miliki 1 per P, di mana 1 per P-nya itu do F per do Y ditambah dengan do F per do P kalikan dP per dy. Nah, kalau ada soal, tentukan jawaban umum dari persamaan diferensial X sama dengan Y plus P kuadrat, maka penyelesaiannya nanti bisa kita tuliskan bentuk X sama dengan Y plus P kuadrat, X-nya kita ganti dengan dx per dy, ditambah dengan 1 plus 2P dP per dy, gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita buat ini 1 per P ditambah dengan 1 plus 2P dP per dy gitu. Nah, selanjutnya satunya kita pindahkan ruas sehingga menghasilkan 1 per P min 1 sama dengan 2P dP per dy. Kalau kita mau mencari dy, sehingga kita peroleh 2P per 1 per P min 1 kalikan dP, gitu ya. Ini jangan ditanya lagi, ini dari mana Bu? Gitu ya. Ini turunan dari dx per dy, jadi turunan x itu adalah dx per dy. Nah, turunan dari y, berarti kalau misalnya pada ini, kita punya 1 ditambah dengan 2P
dp per dy, gitu ya. Ini dari bentuk umum awal yang kita sudah peroleh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari dy sama dengan 2p per 1 per p min 1 dp, itu kita bisa mengeksekusi 1 per p dikurang 1. 1 per p dikurang 1 itu sama dengan 1 min p dikurang p, gitu ya. Nah, setelah ini kita peroleh, berarti kan kita punya dy-nya nanti 2p, p-nya ini bisa kita kalikan ke atas, ya, berarti 1 per P di 1 per P, ini berarti ini kali ya, berarti kalau dikali ini dibalik, berarti 2P kalikan dengan P per 1 min P. Nah, di sini selanjutnya kita peroleh, kalau 2P dikali P, 2P kuadrat, di sininya 1 min P. Bisa kita tulis menjadi min P plus 1. Setelah itu 2P kuadrat per minnya kita keluarkan sehingga menghasilkan P min 1 dP. Nah, dy sama dengan min 2. Jadi di sini Ibu buat menjadi min 2, kita keluarkan. Ini kita pisah jadi P kuadrat per P min 1 dP. Menghasilkan min 2. Ini kita anggap saja jika ada min 1 ditambah 1, ya, di sini kan hasilnya tetap P kuadrat. Jadi kita tambahkan min 1 ditambah 1. Fungsinya apa untuk di sini? Itu untuk memudahkan kita mencari memfaktorkan nantinya ya. Fungsinya nanti memudahkan kita untuk memfaktorkan. Jadi kita tambahkan min 1 ditambah 1. Sehingga kita punya dy-nya sama dengan min 2 P kuadrat min 1 per P min 1 ditambah 1 per P min 1 dP. Nah, dy-nya kita punya min 2, ini kita kuadratkan. Ini kan berdasarkan dari, kalau kita punya A kuadrat, ditambah dengan dikurang ya, di sini bentuknya dikurang. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti kan kita punya A plus 1, ya. Nanti ini ya, A plus B, A min B, gitu ya. Nanti di sini P plus 1 dikalikan dengan P min 1. Nah, P min 1-nya kita tulis di bawah, ditambah dengan 1 per P min 1, kalikan dP. Nah, ini berarti kan, ini ya, bisa kita hilangkan. Jadi P min 1 ditambah dengan 1 per P min 1. Kita punya hasil akhirnya dy. Ini integralkan, integral dy sama dengan integral min 2 P min 1 ditambah 1 per P min 1 dP. Nah, integral y berarti y. Sekarang kita punya integral, ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Ini kita kalikan ke dalam dulu masing-masing, menghasilkan min 2P kuadrat, min 2P, min 2 ln P min 1 ditambah dengan C. Nah, hasilnya nanti Y ini kita akan substitusikan nilai Y tadi ke dalam bentuk persamaan diferensial X sama dengan Y plus P kuadrat. Sehingga kita peroleh nilainya Y-nya ini, Y ini kita gantikan dengan nilai Y ini. Yang telah kita peroleh min P kuadrat, min 2P, min 2 ln P min 1 plus C. Ditambahkan dengan P kuadrat. Berarti ini bisa kita hilangkan, sehingga menghasilkan 2P min 2 ln P min 1 ditambah C. Jadi, jawaban umum persamaan diferensial di atas adalah ada dua. Ada X dan ada Y. Sudah sampai di sini. Mudah-mudahan
seluruh mahasiswa paham penjelasannya. Untuk tugas, ini ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.